Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Kali ini memasuki episode terakhir dengan judul Suami, Mertua dan Ipar Tega Menjualku. So jangan lama-lama, let's check it out. Seorang wanita parubaya berjalan mengendap-endap mendekati sebuah ruangan. Tadi ia melihat Kavindra keluar dari ruangan tersebut. Wajahnya tampak tegang, jantungnya berdebar-debar. Bagaimana tidak, ia berencana untuk masuk ke ruang kerja Kavindra. Semoga aja si Kavindra lupa ngunci pintu ruangannya, gumam wanita tersebut. Dia tak lain adalah Ibu Andri. Besok ia sudah harus pulang. Jadi hanya malam ini kesempatannya untuk mendapatkan uang dari rumah tersebut. Semakin dekat langkahnya dengan pintu ruang kerja Kavindra, semakin kencang pula debar jantung wanita parubaya itu. Sekarang Ibu Andri sudah sampai di depan pintu ruangan yang dituju. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar, memastikan tidak ada orang yang lewat, dan melihat apa yang ia lakukan. Aman, suasana sepi. Ia kemudian mencoba membuka handle pintu ruang kerja Kavindra. Oh, terkunci. Kenapa dikunci sih? Gerutu Ibu Andri. Ia kembali mencoba membuka pintu tersebut. Siapa tahu harus lebih mengeluarkan tenaga untuk membukanya, namun nyatanya nihil. Ruangan tersebut benar-benar terkunci. Krek, Ibu Andri terkejut setengah mati saat mendengar suara pintu dari ruangan. Ia langsung menjauhkan tangan dari handle pintu dan terpaku di tempat. Jantungnya seakan berhenti bekerja. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Mama? Ibu Andri terkesiap. Ia langsung membalikkan tubuh dan melihat Indira menatap heran ke arahnya. Dira. Betapa leganya hati Ibu Andri. Untung saja yang memergokinya adalah Indira, bukan orang lain, apalagi Kavindra. Mama ngapain di situ? Tadi katanya mau turun buat bikin teh, tanya Indira dengan kening mengkerut penasaran. Gak ada. Mama mau nyari Kavindra, jawab Ibu Andri terbata-bata. Mama jangan bilang mama mau nyur. Dira. Ibu Andri langsung bergerak cepat menutup mulut putrinya. Ayo kita balik ke kamar, ucapnya sambil menarik paksa putrinya menuju kamar. Indira hanya menurut dengan wajah yang masih curiga. Ia menatap serius wajah sang ibu. Setibanya di kamar, Ibu Andri menjauhkan tangan dari mulut Indira. Jujur sama aku, Mama tadi mau nyuri uang di ruangan Mas Kavi kan? Selidik Indira langsung. Mama tuh beneran butuh duit, Dir. Kata kamu si Kavi nyimpan uangnya di sana. Siapa tahu Mama bisa ambil beberapa, toh niatnya juga bakal ngasih kamu bagian, jawabnya sekaligus membela diri. Ya ampun Ma, nekat banget sih, kalau Mas Kavi ada di dalam gimana? Jawab Indira sambil geleng-geleng kepala, tak menyangka ibunya bisa nekat seperti itu. Enggak, tadi Mama nunggu dia keluar dari sana dulu baru Mama gerak. Emang Mama yakin dia pergi lama? Kalau balik lagi sebelum Mama sempat keluar gimana? Ibu Andri melengos. Ya udahlah Dir, lagian pintunya terkunci, gak bisa dibuka. Ya iyalah, aku aja gak pernah dibiarin masuk ke sana. Untung yang mergokin Mama tuh aku. Kalau Mas Kavi gimana? Bisa malu banget aku mah. Ini juga demi kamu Dir. Kata kamu gak ada uang, kan kalau berhasil kamu juga dapat bagian. Udahlah, gak usah ngomel. Semakin Indira menegurnya, semakin Ibu Andri membela diri. Ya udah, tapi jangan diulangin lagi mah. Harus mikir panjang dong. Jangan cuma gara-gara Mama butuh uang, malah nekat kayak gitu. Bisa-bisa aku juga kena kalau Mas Kavi tahu. Iya. Terus sekarang gimana? Mama mau pulang? Gak bawa uang sih. Nanti deh aku coba ngomong sama Mas Kavi. Kalau ngomong baik-baik kayaknya dikasih. Yang penting jangan nyolong kayak gitu, jawab Indira kesal karena ibunya masih saja bicara tentang uang. Oke, janji ya. Malam ini Aira tidak bisa tidur nyenyak. Kavindra keluar dari kamarnya sekitar 1 jam yang lalu. Aira mengunci pintu guna memastikan pria itu tak lagi masuk secara tiba-tiba. Tadi Aira tersadar begitu Kavindra memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Ia langsung melepas ciuman mereka dengan mendorong tubuh pria tersebut. Kavindra menyadari Aira menangis, tetapi saat pria itu bertanya, Aira hanya menggeleng pelan dan meminta Kavindra keluar dulu dari kamar itu. Saya janji bakal segera memenuhi kesepakatan kita kalau udah bersih.
kata sebelum Indra keluar kamar. Mungkin karena tak ingin membuat keadaan menjadi semakin buruk, Kak Findra tak banyak menuntut dan pergi dari sana. Tinggallah Aira sendiri dengan perasaan asing yang benar-benar tak dimengertinya. Ada apa ini? Kenapa aku harus marah dengan dia? Ngomong kayak gitu, bukannya itu benar, gumam Aira. Mendengar Kak Findra seolah tak peduli apa yang akan ia dan Andri lakukan setelah kesempatan terlaksana, benar-benar membuat Aira terluka. Ia sendiri tak mengerti mengapa harus kecewa begitu menyadari Kak Findra hanya menginginkan tubuhnya. Aku gak boleh lemah kayak gini, aku harus fokus dengan tujuanku, bisik Aira. Ya, daripada memikirkan hal yang tidak penting tentang Kak Findra, Aira akhirnya memutuskan untuk segera melancarkan rencananya, yaitu melakukan tes DNA antara Indira dan Elzio. Ia sudah tak sabar lagi mempermalukan perempuan yang selama ini mengaku-ngaku sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut. Aira, pintu kamar Aira tiba-tiba diketuk seseorang. Suara Ibu Andri. Sebenarnya Aira malas membukakan pintu, tapi ibu mertuanya itu terus saja mengetuk pintu. Mau apa sih dia? Gerutu Aira. Suasana hatinya yang sedang tidak baik semakin memburuk karena gangguan Ibu Andri. Mau tak mau, Aira pun membukakan pintu untuk wanita parubaya tersebut. Ada apa, Mah? Tanyanya begitu pintu terbuka. Mama tidur di sini ya? Tadi Kak Findra balik ke kamarnya, jadi Mama gak bisa tidur di situ, jawab Ibu Andri yang langsung mendorong pintu sampai-sampai Aira terpaksa memundurkan tubuh. Sebenarnya Aira malas membiarkan wanita tersebut tidur di kamarnya. Perasaan sopan yang pernah ia miliki tergerus habis semenjak ia tahu wanita itu dalang di balik kehancuran hidupnya. Aira mau tak mau bersikap ramah dan polos untuk sementara, padahal ia mual berdekatan dengan Ibu Andri tersebut. Aira langsung tidur ya Mah, besok harus bangun pagi buat ngurusin baby El, kata Aira. Iya, Mama juga capek banget, besok harus pulang lagi. Keesokan harinya, pertanyaan Aira tersebut terungkap. Sebenarnya Ibu Andri sengaja tidur di kamarnya karena memiliki sebuah misi yang tak lain dan tak bukan adalah memeriksa apakah Aira punya uang atau tidak. Kata Indira, Aira habis gajian, apalagi ia juga pernah dapat kiriman uang 500 juta dari Andri. Kata putranya itu dia mendapatkannya dari Aira. Jadi Ibu Andri berpikir mungkin Aira masih punya uang simpanan lainnya. Mau kemana Mah? Tanya Aira saat melihat Ibu Andri sudah berkemas pagi-pagi bersamaan dengan Aira yang juga berkemas sebelum mengurus Elzio. Mama mau pulang sekarang Ra. Kok cepet banget Mah? Masih pagi gini. Mama gak bisa tenang, keingat rumah, gak ada yang jaga. Nanti kalau ketemu Dira sama Kak Findra bilang Mama pulang ya, jawab Ibu Andri sambil mengangkat tasnya. Oh ya, udah hati-hati ya Mah. Iya, kamu sendiri mau kemana? Mau ke atas Mah, ngurusin Elzio, jawab Aira. Oh kalau gitu Mama pamit sekarang ya Ra. Ibu Andri berlagak pergi dari kamar tersebut. Aira mengira ia benar-benar pergi dari sana, padahal tidak. Wanita parubaya itu bersembunyi menunggu Aira keluar dari kamar. Setelah Aira keluar, ia cepat-cepat kembali ke kamar tersebut. Yes, gak dikunci. Wanita itu pun sudah mengurus Elzio, maka ia tidak akan kembali ke kamar lumayan lama. Jadi Bu Mira pun langsung beraksi memeriksa semua tempat untuk memeriksa apakah Aira punya uang atau tidak. Sayangnya ia tidak menemukan uang dimanapun, walaupun sampai mengubek-ubek lemari, laci dan tas Aira. Ya, nggak ada uang di sini. Gimana caranya aku dapat uang sekarang? Ibu Andri tak menyerah. Ia kembali berusaha memeriksa semua tempat yang menjadi kemungkinan Aira menyimpan uangnya. Hingga akhirnya tatapannya tertuju ke arah kasur. Seulas senyum semirik terbit di bibir Ibu Andri. Ia berdiri dan mendekati kasur, kemudian mengangkat kasur tersebut. Matanya seketika berbinar melihat sebuah gumpalan kain yang tampak menggembung. Setibanya di kamar Elzio, Aira membangunkan Sus Eli dan mempersilahkan perempuan itu kembali ke kamarnya untuk bergantian berjaga. Semalam Baby El nggak rewel kan Sus? Tanya Aira sebelum Sus Eli pergi untuk berbasa-basi. Syukurlah nggak Sus, malah anteng banget. Kayaknya senang habis dibikinin tasyakuran. Syukurlah, sahut Aira lega. Saya masih ngantuk nih Sus. Permisi dulu balik ke kamar ya. Iya silahkan Sus. Sepeninggal Sus Eli, Aira duduk di samping box bayi milik Elzio, memperhatikan wajah putranya yang masih tidur nyenyak.
Hari ini Mama bakal cari cara buat ambil sampel rambut perempuan itu, nak. Doakan semoga lancar ya. Awalnya Aira masih merasa gamang menyusun rencananya. Ia sempat berpikir untuk tidak jadi membalas dendam dan langsung pergi dari rumah itu setelah mendapatkan uang 1 M dari Kavindra. Namun setelah melihat sikap Indira yang semakin pongah, juga mendapati Andri lagi-lagi membohonginya demi bisa bersama selingkuhannya, niat Aira sekarang menjadi bulat. Ia tak hanya akan pergi tapi juga balas dendam dengan keluarga tersebut. Tadinya Aira merasa hatinya tiba-tiba berat untuk benar-benar pergi dari sana, seakan ada sesuatu yang menahannya pergi. Namun entah mengapa setelah mendengar ucapan Kavindra, ia jadi bertekad untuk pergi secepatnya. Tak ada yang harus dipertahankan di rumah itu kan? Pintu kamar Elsio diketuk seseorang. Aira terkesiap, otaknya langsung berpikir cepat dan tahu kalau orang itu pasti Kavindra. Entah mengapa pagi ini ia tidak ingin bertemu pria tersebut, namun apa boleh buat. Sekalipun ia tidak membukakan pintu, pintu tersebut sudah terbuka terlebih dahulu. Benar dugaannya, memang Kavindra lah yang memasuki kamar. Ia masih tidur. Aira hanya mengangguk, padahal biasanya Kavindra jarang bertanya basa-basi seperti itu. Ia bisa melihat sendiri apakah Elsio masih tidur atau sudah bangun. Seakan ia bertanya hanya untuk membuka percakapan dengan Aira. Kavindra mendekati box bayi, namun tatapannya bukan tertuju kepada putranya melainkan kepada Aira. Oh ya, saya lupa ngasih tahu, kemarin Ralin sempat nelpon saya buat ngucapin selamat atas acara LCO. Katanya dia ngirim kado buat LCO juga hadiah rindu buat kamu, kata Kavindra lagi. Sebenarnya Aira senang mendengar hal tersebut, tapi ia tak menunjukkan semangat yang berlebihan di hadapan Kavindra. Ia hanya mengangguk sopan dan mengucapkan terima kasih. Sikap Aira tak ayal membuat Kavindra bingung, padahal semalam wanita itu masih baik-baik saja. Aira bahkan sempat mengajaknya bercanda, lalu mengapa pagi ini sikap Aira tiba-tiba? Kavindra tiba-tiba teringat ucapannya semalam. Semenjak ia mengatakan itu, sikap Aira memang agak berubah dingin. Wajah bingung Kavindra seakan mencerminkan isi hatinya. Apa dia benar-benar marah hanya karena itu? Mungkin itulah yang ada di benak pria tersebut. Kavindra benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya yang membuat Aira marah. Ia hanya berkata yang sejujurnya. Memangnya punya hak apa ia melarang Aira melakukan apapun dengan Andri setelah kesepakatan mereka selesai? Toh di antara ia dan Aira tidak ada hubungan yang spesial. Mungkin Kavindra akan cuek-cuek saja kalau Indira yang tiba-tiba bersikap dingin seperti itu. Atau kalau sampai kesal, mungkin ia akan marah karena menganggap Indira melewati batas yang sudah ia tetapkan. Namun, mengapa saat Aira yang melakukannya, ia tidak terpikirkan untuk marah? Kavindra justru gelisah. Ia tak ingin Aira bersikap seperti itu. Ia ingin Aira kembali seperti biasanya. Gak adil sekali kan Ralin itu, padahal temannya saya. Tapi yang dikirimin hadiah malah kamu, kata Kavindra sambil tertawa kecil. Sebenarnya Kavindra hanya ingin mencairkan suasana, tetapi respon Aira ternyata justru di luar dugaannya. Tuan bisa ambil hadiah itu kalau mau, itulah yang dikatakan oleh Aira. Kavindra sontak menggelengkan kepalanya. Ia berdecak kesal karena Aira tak menangkap humornya. Atau Aira sebenarnya tahu ia bercanda tapi sedang tidak ingin membalas candaannya. Apapun itu, sikap Aira pagi ini benar-benar membuat Kavindra tidak nyaman. Sebenarnya dalam dunia wanita yang harus dilakukan Kavindra sangat sederhana, yaitu mengucapkan kata maaf. Permintaan maaf biasanya mampu meluluhkan hati wanita, apalagi kalau kesalahan si pria tidak terlalu besar. Masalahnya, pria yang satu ini adalah seorang Kavindra, seorang pria dingin yang malas mengurusi hal-hal remeh seperti itu. Ia masih merasa tidak ada yang salah dari ucapannya semalam. Ia hanya ingin Aira kembali bersikap seperti biasanya. Gak perlu, siapa tahu dia mengirim barang untuk perempuan, ucap Kavindra. Tuan bisa kasih ke istri Tuan. Kavindra menarik napas dalam-dalam. Jawaban Aira benar-benar membuatnya kesal. Ditambah lagi Aira tak menatapnya saat menjawab. Ia ingin menegur Aira, tetapi entah mengapa ada ketakutan dalam dirinya kalau Aira justru bersikap semakin dingin. Elsio masih tidur, saya turun sekarang, balas Kavindra yang malas membahas hadiah dari Ralin itu lagi. Iya, kamu nggak sarapan, nanti saja Tuan. Ya sudah, saya pergi sekarang.
Aira menganggukkan kepalanya tanpa menjawab, membuat Kavindra keluar dari kamar tersebut dengan perasaan bercampur aduk. Ia mulai berpikir apa dirinya benar-benar harus meminta maaf. Ada apa denganku sebenarnya? Gak seharusnya aku memikirkan hal-hal yang gak penting seperti ini. Gumam Kavindra. Pria itu akhirnya turun ke lantai bawah, menuju meja makan. Ia sarapan seorang diri, karena pagi ini lagi-lagi Indira belum bangun dari tidur nyenyaknya. Sebenarnya Kavindra sempat kepikiran dengan ibu mertuanya semalam. Wanita parubaya itu sempat ada di kamarnya bersama Indira. Tapi sang ibu mertua keluar karena ia masuk ke sana, padahal Kavindra hanya ingin mencuci muka dan menyikat gigi sebelum kembali ke ruang kerjanya. Lalu di mana sang ibu mertua sekarang? Kavindra mengendikkan bahunya, berpikir kalau mungkin saja wanita parubaya itu masih istirahat entah di sebuah kamar. Ia tidak tahu karena memang semalam tak menanyakannya. Siangnya Aira berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan sampel rambut Indira. Sebenarnya ia senang karena Kavindra menyita black card yang diberikan kepada perempuan itu, tetapi sekarang Aira sadar ternyata hal tersebut berpengaruh terhadap rencananya. Kalau aja Indira masih punya kartu kredit itu, pasti ia lagi shopping sekarang. Aku bisa masuk ke kamarnya diam-diam. Aira terus berpikir cara yang aman tanpa ketahuan, hingga tiba-tiba ia teringat kalau setiap kali Elsio tantrum, di tangan Indira bayi itu pasti menarik rambut Indira. Aira tersenyum penuh arti. Sayang, tolong kerjasamanya ya, bisik Aira. Aira lalu berdiri dan menggendong Elsio. Ia membawa putranya tersebut keluar dari kamar menuju kamar Kavindra. Indira, Indira, panggil Aira di luar pintu. Di dalam kamar, Indira yang sedang menonton film sambil menikmati snack merasa terganggu. Ia malas-malasan turun dari kasur dan membukakan pintu. Kenapa Mbak? Tanya Indira. Kamu kemarin katanya mau mendekatkan diri sama Baby L. Jadi enggak? Percuma Mbak, acara tasyakurannya sudah lewat juga. Tapi menurut Mbak, walau gimana pun kamu kan tetap harus nyoba dekat sama dia. Siapa tahu habis itu suami kamu masih makin sayang sama kamu. Ekspresi Indira mulai berubah. Iya juga ya Mbak, ya udah bentar deh, aku ikat rambut dulu baru ke kamar Elsio. Kamu gak mau ngajak Baby L masuk ke kamar kamu? Indira mengernyitkan kening. Buat apa Mbak? Biar lebih dekat, Dir. Mbak rasa kalau nanti kamu nyambut suami kamu pulang kerja sambil gendong bayi kalian di kamar, pasti bakal romantis deh. Kalian sama-sama jagain Baby L di kamar ini berdua. Aira terus membangkitkan hayalan Indira. Iya sih, kami emang jarang jagain Elsio bareng. Nah iya kan, Mbak cuma ngasih saran aja sih. Kalau kamu gak mau juga gak apa-apa. Mau deh Mbak, tapi Mbak ikut masuk, temenin dulu sampai dia beneran anteng. Aira tersenyum penuh arti. Iya boleh. Indira menggendong Elsio memasuki kamar tersebut. Aira diam-diam terperangah melihat mewahnya desain kamar tersebut. Indira berjalan menuju sofa. Ia melihat Aira yang mengedarkan pandangannya ke isi kamar tersebut. Sini Mbak, coba aku gendong dia. Aira mendekati Indira yang menyerahkan sang bayi ke tangan perempuan itu. Diam-diam matanya mencari keberadaan meja rias karena biasanya sisir pasti terletak di sana. Awalnya Elsio anteng-anteng saja di tangan Indira, namun seakan menyadari kalau yang menggendongnya bukan Aira, Sus Eli ataupun Kavindra, bayi itu mulai menggeliat gelisah. Dir, Mbak boleh numpang ngaca? Tanya Aira sambil berjalan menuju meja rias. Jangan Mbak, seru Indira. Ia punya bermacam-macam skincare dan make up mahal di meja rias tersebut. Dan ia mulai curiga Aira ingin mencurinya karena kakak iparnya itu terus mencuri pandang ke isi kamarnya sejak tadi. Mbak jangan kemana-mana, di kamar ini banyak barang mahal. Nanti kalau hilang Mbak bisa kena marah sama Mas Kavi. Mbak cuma mau numpang ngaca, Dir. Iya, tapi nanti aja di kamar Elsio. Aira diam-diam membatin kesal, namun ia tetap mencoba tenang. Rencana yang memiliki peluang besar karena sekarang Elsio benar-benar menangis di gendongan Indira. Mbak, gimana nih? Tanya Indira panik. Kamu tenang dulu, Dir. Cuma kamu puk-puk bokongnya, nggak diayunin dikit gendongannya. Indira menjawab, mencoba melakukan hal tersebut. Dan ya, keinginan Aira terjadi. Elsio mulai menarik rambut Indira yang belum terikat. Aduh Mbak, dia tantrum nih. Ambil lagi nih Mbak. Aira cepat-cepat mengambil Elsio tanpa adik iparnya memasang wajah kesal.
Sudah deh mbak, lain kali aja mbak keluar aja dulu bawa dia. Aku mau lanjut nonton, ucap Indira mengusir halus Aira. Selain kesal karena Elcio yang tidak mau tenang di gendongannya, ia juga tidak suka Aira lama-lama di sana. Mengira Aira mengincar skincare atau make upnya yang mahal. Aira mengangguk patuh, ia cepat-cepat keluar dari kamar tersebut. Setelah kembali ke kamar sang bayi, ia langsung memeriksa tangan Elcio untuk melihat apakah ada rambut atau tidak. Sayangnya tidak ada sehelai rambut pun di tangan bayi tersebut. Ya, nggak ada rambutnya nak. Aira tersenyum kecil. Ia membuka telapak tangannya sendiri. Ada 2 helai rambut di sana. Tentu saja karena saat mencoba melepaskan tangan Elcio dari rambut Indira tadi, ia sengaja mencabut rambut perempuan tersebut diam-diam. Permainan dimulai Indira. Sore yang cerah. Aira kembali ke kamarnya dengan penuh semangat. Besok ia akan mengurus tes DNA antara Indira dan Elcio. Setibanya di kamar, ia menyimpan 2 plastik klip berisi sampel. Aira kemudian terpikir untuk menghitung uangnya. Ia ingat punya uang gaji 10 juta dari Kavindra dan sisa simpanannya yang entah tinggal berapa. Wanita itu menaikkan kasurnya untuk mengambil uang yang ia simpan di sana. Namun Aira tiba-tiba terbelalak begitu menyadari kain yang ia gunakan untuk menyelubungi uangnya telah lenyap. Uangku mana? Aira mencoba memeriksa seluruh sisi bawah kasur tersebut. Siapa tahu ia meletakkan di bagian yang lain. Aira seketika terduduk lemas di lantai. Sementara itu Kavindra seharian ini tak bisa bekerja dengan tenang. Entah mengapa ia merasa gelisah memikirkan sikap dingin Aira. Dia kan bawahanku, harusnya dia lebih bersikap hormat, gumam Kavindra. Namun di menit lainnya, isi pikiran pria itu malah berubah. Apa ucapanku memang kelewatan? Secara aku tahu dia diselingkuhi suaminya, mungkin dia tersinggung gara-gara itu. Sial, kenapa aku harus memikirkan hal yang gak penting seperti ini? Gerutu Kavindra kesal. Sepulangnya dari kantor, Kavindra mampir ke sebuah tempat terlebih dahulu. Ia pulang dengan sesuatu di tangannya. Di sepanjang perjalanan, ia ragu-ragu apakah harus membeli benda tersebut kepada wanita yang ia pikirkan atau tidak. Hingga saat tiba di rumah, ia tanpa sadar benar-benar pergi ke kamar wanita itu. Kavindra membuka pintu kamar tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Tidak terkunci. Begitu pintu terbuka dan memasuki kamar, kantong berisi beraneka coklat yang dipegang Kavindra terjatuh ke lantai. Coklat yang ingin diberikan Kavindra sebagai permintaan maaf untuk perempuan di kamar itu. Kavindra mendapati Aira sedang menangis di samping kasur. Aira, kamu kenapa? Aira terkejut dengan kehadiran Kavindra tetapi terlalu dan tak berdaya untuk menunjukkan keterkejutannya. Ia hanya menggeleng sambil mengusap air mata. Nyatanya air matanya tak bisa berhenti. Ia terus saja terisak di hadapan pria tersebut. Kavindra menutup pintu kemudian bergegas mendekati Aira. Aira sempat berusaha beringsut menjauhinya, tetapi ia tak bisa melakukan banyak hal karena tubuhnya benar-benar seakan tak berenergi. Aira, tolong jawab, kamu kenapa? Aira kembali menggelengkan kepalanya. Tangisnya semakin kencang. Kavindra tak bisa lagi berlagak dingin seolah ia tak peduli kepada perempuan tersebut. Ia cemas, ia khawatir. Meskipun Kavindra tak tahu mengapa ia harus seperti itu untuk babysitter dari bayinya. Hei, jawab saya. Saya nggak apa-apa, jawab Aira. Omong kosong, bagaimana mungkin? Kavindra mempercayai ucapan seseorang yang jelas-jelas menatap depan matanya. Tanpa berpikir panjang, Kavindra langsung mendekati Aira dan berusaha membantu mengusap air mata perempuan itu. Aira berusaha mengelak, tetapi terus lemas. Akhirnya ia hanya bisa pasrah dan melanjutkan tangisnya saat Kavindra membawanya dalam dekapan pria itu. It's okay, ada saya di sini. Ucap Kavindra justru membuat Aira semakin sedih. Ia tidak percaya sungguh. Mulai sekarang ia tak akan menganggap siapapun baik kecuali bayinya. Elcio, semua orang jahat. Semua orang lihai mengenakan topeng mereka. Semua orang ingin menyakitinya. Dalam keadaan seperti itu, Kavindra benar-benar kesulitan mempertahankan logikanya. Ia mengikuti pikiran intrusifnya dan mulai mengusap rambut perempuan dalam dekapannya. Perlahan Aira mulai tenang dan berhenti menangis. Kepalanya masih bersandar di dada bidang milik Kavindra. Aroma tubuh pria itu seakan punya kekuatan sihir menenangkannya. Oke, kamu sudah tenang. Sekarang bisa katakan apa sebenarnya? Ada apa?
Tanya Kavindra. Aira melepaskan diri. Ia mengusap air matanya dan menepis saat Kavindra mencoba membantu. Uang saya, semua uang yang saya simpan hilang. Aira akhirnya menjawab dengan suara bergetar. Uang 10 juta yang saya kasih kemarin dan uang simpanan saya lainnya. Bagaimana bisa? Selama ini gak pernah ada maling di rumah saya. Aira hanya menggeleng lemah. Ia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang sudah mengambil uang tersebut. Namun di pikirannya ada dua orang yang paling memungkinkan menjadi pelaku, yaitu Andri atau ibu pria itu. Hanya saja insting Aira lebih kuat tertuju ke ibu Andri. Kamu tahu siapa kira-kira yang ambil? Nggak tahu. Aira tak berminat menyebut nama siapapun walaupun hatinya hancur berkeping-keping. Oke, nggak masalah, lupakan uang itu. Saya akan kasih kamu uang lagi di luar gaji kamu. Aira menggeleng kepalanya. Ia bukan perempuan gila harta, yang ia inginkan dalam hidupnya hanyalah keadilan. Sekarang, Aira hanya ingin hidup tenang bersama putranya. Tuan. Aira menatap Kavindra. Saya siap menyerahkan diri, tapi saya harap kita melakukannya jangan di rumah ini. Terserah Tuan mau bawa saya kemana. Kavindra terkesiap. Ia menangkap keputusasaan dalam nada suara Aira. Kamu gak perlu terburu-buru. Saya bisa menunggu sampai kamu benar-benar siap. Saya benar-benar udah siap. Atau Tuan mau melakukannya sekarang? Saya siap, biar saya didu. Hei, tenanglah. Kavindra sungguh tidak nyaman melihat sikap Aira. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan perempuan itu. Jujur sama saya, kamu punya utang sama orang. Lalu untuk apa kamu butuh uang sampai 1 miliar? Saya cuma mau hidup senang. Saya capek kerja sama orang. Kavindra terus menatap Aira. Kamu bohong, jujur sama saya Aira. Kamu punya utang berapa? Oke, anggap saya punya utang 1 miliar sama orang. Nyawa saya terancam, jadi tolong bantu saya Tuan. Balas Aira putus asa. Apapun akan ia katakan agar Kavindra segera melaksanakan kesepakatan mereka. Lebih baik kamu tenangkan dirimu dulu. Kita bahas kesepakatan itu lain kali. Saya nggak mau nunggu lagi. Ayo cepat selesaikan kesepakatan kita Tuan. Lalu apa? Apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Mungkin saya akan resign dan pergi jauh dari sini. Kavindra mengepalkan tangannya. Entah mengapa ia seketika tak terima mendengar jawaban Aira. Kamu gak bisa pergi begitu saja. Putra saya paling dekat denganmu. Justru saya akan bawa dia ikut serta. Balas Aira, tentu saja dalam hati. Elisio atau tuannya gak bisa kehilangan saya, ucapnya. Apa maksud kamu? Tuan akhir-akhir ini sepertinya peduli sekali sama saya, balas Aira. Ia melirik ke arah kantong berisi beraneka coklat yang tadi dijatuhkan Kavindra. Saya yakin itu buat saya. Apa sebagai permintaan maaf karena ucapan Tuan malam itu? Saya jadi ngerasa Tuan mulai ada perasaan sama saya. Kenapa kamu selalu bicara omong kosong? Jadi saya salah. Tuan gak punya perasaan sama saya? Oke, nggak masalah. Jadi seharusnya kita bisa melakukan kesepakatan itu secepatnya. Kalau Tuan menolak, saya akan benar-benar menganggap Tuan cinta sama saya. Kavindra menghela nafas gusar, mulai terprovokasi. Oke, fine. Kamu yakin sudah siap? Aira menganggukkan kepalanya. Tak ada hal lain yang ia ingin selain mendapatkan uang itu dan pergi jauh dari semua orang. Persetan dengan rencana balas dendamnya. Aira tidak akan melakukan itu, hatinya terlalu sakit. Dari kejauhan ia akan terus menyumpahi orang-orang biadab itu menjumpai karma mereka masing-masing. Lebih cepat, lebih baik Tuan. Rahang Kavindra mengeras. Apa Aira sudah sebegitu tidak sabarnya ingin meninggalkan rumah? Entahlah, Kavindra tahu seharusnya ia tak ambil peduli dengan hal itu. Namun entah mengapa jauh di lubuk hatinya ia tidak ingin Aira pergi. Besok saya kabari. Aira mengangguk, paham. Saya tunggu. Tanpa mengatakan apapun lagi, Kavindra langsung keluar dari kamar tersebut. Ia melewati coklat-coklat yang tadi dibelikannya untuk Aira. Gak mungkin, aku gak mungkin seperti yang dia tuduhkan. Semua cuma omong kosong, gumam Kavindra. Keesokan harinya, Aira menjalani segala rutinitasnya dengan senyum palsu. Ia terus menunggu kabar dari Kavindra. Siang menjelang sore ia akhirnya mendapat pesan teks. Bersiaplah, nanti pukul 7 malam akan ada yang menjemput kamu. Aira tersenyum miris. Akhirnya tiba juga kabar yang ia tunggu-tunggu. Sore hari,
Ia menyerahkan Elsio sepenuhnya untuk dijaga Sus Eli. Setelah itu ia langsung turun ke kamarnya dan membersihkan diri. Aira tak bisa menahan tangis saat menyiram air ke tubuhnya. Sebentar lagi tubuh itu akan kembali kotor. Dan tidak seperti saat itu di mana ia melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Maka kali ini ia akan melakukannya dengan kesadaran penuh. Setelah mandi, Aira mengenakan gaun yang waktu itu dibelikan oleh Kavindra. Ia kemudian duduk di kursi rias dan menatap pantulan wajahnya lekat-lekat. Ekspresinya datar, padahal hatinya tengah berdarah-darah. Tangan Aira mulai bergerak menyentuh alat make up. Kalau biasanya ia hanya merias wajah tipis-tipis, kali ini ia sengaja memenuhi bibirnya dengan lipstik merah. Seorang jalang harus berdandan seperti jalang kan? Bisik Aira mengejek dirinya sendiri. Ponsel Aira berbunyi. Sebentar lagi mobil yang saya kirim sampai. Ya. Aira keluar dari kamar sambil membawa tas sandangnya. Tak ada orang yang berlalu lalang di lantai bawah. Dia bisa langsung keluar rumah tanpa harus menjawab pertanyaan dari siapapun. Aira melintasi halaman rumah. Setelah dekat dengan gerbang, ia malah bertemu dengan satpam yang berjaga. Mau kemana, Sus Aira? Ada janji sama teman, Pak. Oh, udah izin sama Tuan atau Nyonya kan, Sus? Sudah, Pak. Untung saja pria tersebut tidak banyak tanya. Dengan Mbak Aira, tanya sang sopir. Aira menganggukkan kepalanya. Silahkan naik, Mbak. Mama pergi sebentar, nak. Kamu baik-baik ya, bisik Aira dalam hati. Aira ternyata dibawa ke apartemen pribadi yang sudah lama tidak didatangi oleh Kavindra. Pria itu mengirimkan nomor unit apartemennya lewat pesan teks dan mengatakan ia sudah menunggu di sana. Aira menyusuri lorong demi lorong menuju unit Kavindra dengan jantung berdebar kencang. Ia akhirnya tiba di depan unit apartemen yang ditulis Kavindra. Dipesan, tangannya perlahan bergerak mengetuk pintu. Tanpa perlu menunggu lama, pintu tersebut dibuka dari dalam. Kavindra menyambutnya dengan wajah datar. Masuklah. Aira memasuki unit apartemen itu dengan langkah pasti. Kavindra duduk di sofa terlebih dahulu. Ia menatap Aira lekat-lekat. Mungkin tak menyangka Aira akan datang mengenakan gaun yang dibelikannya tempo hari. Aira berdiri di belakang sofa menunggu Kavindra memulai apa yang seharusnya mereka lakukan. Aira duduk di sebelah Kavindra, jantungnya semakin berdegup kencang. Kamu sudah benar-benar yakin mau melakukan ini? Saya nggak akan datang kalau nggak yakin. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi untuk menceritakan masalahmu, Aira. Nggak ada. Toh, Tuan nggak percaya waktu saya bilang punya utang banyak dan nyawa saya saat ini terancam kan? Baiklah kalau begitu, bisa kita mulai sekarang Tuan. Saya takut BBL rewel, kasihan Sus Eli dan istri Tuan nanti susah menanganinya. Kamu yang memulai, jangan buat saya menyesal membayar tubuh kamu dengan 1 miliar. Aira meneguk ludah, tangan mulai gemetar namun ia tak bisa mundur lagi. Ini adalah keputusan yang sudah ia ambil. Aira berdiri, di hadapan Kavindra mulai memasang wajah sayu, seakan menginginkan sentuhan pria tersebut. Perlahan ia mulai mendekati Kavindra yang masih duduk di sofa. Kavindra hanya diam menunggu apapun yang akan Aira lakukan. Aira semakin mendekatkan wajah. Kini hidung mereka bersentuhan. Kavindra bisa mencium jelas aroma parfum Aira. Aira tak langsung mencium. Ia menurunkan wajahnya menelusuri leher Kavindra. Refleks memiringkan wajahnya agar Aira bisa lebih leluasa. Kavindra meneguk ludah. Tubuhnya benar-benar tak bisa berbohong. Ia terbawa suasana. Matanya menatap bibir pria itu, seakan menunjukkan gelagat ingin memulai semuanya. Apa sekarang Tuan sudah siap? Rahang Kavindra mengeras. Apa perempuan itu berniat mempermainkannya? Mereka kembali bertatapan. Aira mulai meletakkan tangannya sendiri di belakang leher Kavindra. Aira bersiap, tetapi pria itu tiba-tiba menahan wajahnya. Ia menatap Aira dengan tajam. Katakan sejujurnya, apa tujuan kamu, Aira? Aira tersenyum. Ia memegang sebelah tangan Kavindra. Bisakah kita mulai sekarang tanpa ada pertanyaan lagi, Tuan? Saya udah nggak tahan. Kavindra menggenggam. Ia menggeram. Agak terdistraksi dengan apa yang dilakukan Aira, tapi juga tak ingin dengan mudah memberikan apa yang perempuan itu mau. Apa kamu benar-benar perempuan seperti ini, Aira? Aira meletakkan jari telunjuknya. Sudah saya bilang, ayo kita mulai, Tuan. Semakin Aira berusaha menggodanya, Kavindra justru semakin tidak ingin menyentuhnya. Ah tidak, sebenarnya tubuhnya menginginkan Aira, hanya saja
Ia merasa ada yang salah. Kavindra menangkap jari Aira di bibirnya. Apa mungkin kamu dikirim oleh Robert? Maksud Tuan? Jawab saya, Aira. Apa tujuan kamu sebenarnya? Apa kamu dikirim Robert untuk menjebak saya? Saya nggak ngerti maksud Tuan apa. Dengan sekali gerakan, Kavindra berhasil menurunkan Aira dari pangkuannya. Aira terkejut. Tuan, apa yang Anda lakukan? Tanya Aira dengan nada polos. Di mana kamu meletakkan kamera itu? Kamera apa, Tuan? Sekarang saya tahu tujuanmu sebenarnya, Aira. Robert mengirimmu untuk menjebak saya agar bisa mendapatkan video. Iya kan? Aira mengerjapkan matanya bingung dengan tuduhan tersebut. Ia benar-benar tak mengerti. Kavindra bisa tiba-tiba menuduhnya seperti itu. Saya nggak ngerti apa yang Tuan bicarakan. Saya nggak kenal Robert. Robert itu, saya di sini murni untuk bersenang-senang dan mendapatkan uang dari Tuan. Rahang Kavindra mengeras. Saya nggak akan tertipu dengan mata sayumu, karena air yang tenang justru menghanyutkan. Sudah saya bilang saya nggak kenal nama yang Tuan sebutkan itu. Kenapa tiba-tiba jadi menuduh saya? Karena kamu mencurigakan. Wajar saja Kavindra curiga seperti itu. Ia sudah pernah dijebak oleh Robert, pria yang sangat terobsesi dengan Jessie, mantan tunangannya. Padahal ia tidak pernah benar-benar mencintai Jessie dan perempuan itu pun tidak mencintainya. Mereka bertunangan murni karena bisnis, namun Robert tidak terima karena ia ingin Jessie menikah dengannya. Sudah berbulan-bulan Robert tidak pernah lagi mengusik Kavindra, tepatnya setelah ia tidak berhubungan lagi dengan Jessie. Namun 1 bulan terakhir Kavindra kembali menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan orang tua Jessie. Ditambah lagi sikap Aira sangat mencurigakan, itulah sebabnya ia mengira Robert kembali berusaha menjebaknya. Sekali lagi saya bilang, saya nggak ngerti apa yang Tuan bicarakan. Bisa kita mulai kesepakatan itu sekarang? Lalu apa tujuanmu sebenarnya? Aira menarik nafas gusar. Mau sampai kapan Tuan menanyakan itu? Saya cuma mau uang. Kita udah punya kesepakatan. Jadi tolong jangan nunda-nunda waktu lagi. Ayo kita lakukan sekarang. Kavindra berseru kesal. Aira begitu keras kepala, padahal ia merasa perempuan itu benar-benar menyembunyikan sesuatu. Pergilah, kesepakatan kita batal. Aira sontak terbelalak. Enggak, kita udah bikin perjanjian. Tuan gak bisa membatalkannya seenaknya. Saya udah gak selera dengan kamu. Pergilah, kamu boleh lanjut bekerja jadi babysitter anak saya. Tapi saya akan mengawasimu. Kalau sampai kamu terbukti dikirim oleh Robert, saya gak akan segan-segan. Aira tiba-tiba berdiri sambil mengepalkan tangan. Dan saya juga sudah bilang kesepakatan kita batal. Aira seketika kesal, panik dan marah. Tanpa berpikir panjang, Aira langsung mendekati Kavindra dan berusaha mencium pria tersebut. Ia juga berusaha mendorong tubuh Kavindra agar mendekat ke sofa. Kavindra tentu saja kaget. Tadinya saya berusaha nggak percaya kalau kamu perempuan jelong, tapi sikap kamu malam ini ternyata membuktikan kalau kamu benar-benar jelong. Aira sontak ingin menangis mendengar jawaban Kavindra. Iya, jawabnya dengan nada tinggi. Saya memang jelong. Sejak awal saya udah tertarik dengan tubuh Anda. Saya ingin bercinta dengan Anda, dan saya juga ingin merasakan kekayaan Anda. Anda puas? Toh Anda juga ingin tubuh saya kan? Jadi ayo, tiduri saya dan berikan uang itu. Kamu segitunya mau uang, ha? Oke, fine. Ini untuk kamu, serunya sambil melempar kartu ATM tersebut ke wajah Aira. Ada uang 500 juta di sana, silahkan bersenang-senang dengan uang itu. Passwordnya akan saya kirim lewat pesan, tapi ingat, jangan pernah berharap lagi saya mau menyentuh perempuan murahon seperti kamu. Aira menatapnya ke arah kartu yang sempat mengenai wajahnya. Ia memungut kartu tersebut. Sinis kepada Kavindra, ia tersenyum. Terima kasih, tanpa menunggu jawaban Kavindra. Aira langsung keluar dari unit apartemen itu, hatinya sesak bukan main. Di dalam apartemen, Kavindra mengepalkan tangannya kuat-kuat. Jujur saja ia tak menyangka Aira benar-benar mengambil kartu ATM tersebut. Padahal ia hanya ingin kejujuran dari Aira. Kalau seandainya Aira memang mendapat tekanan dari Robert yang membuatnya harus menjebak Kavindra, Kavindra pasti tak akan marah. Yang penting perempuan itu jujur. Kamu mengecewakan saya, Aira. Malam ini Aira mengunci kamar Elsio agar tak ada yang bisa masuk ke kamar tersebut. Ia menatap pesan berisi password kartu ATM dari Kavindra. Perlahan air mata yang ditahannya sejak tadi akhirnya keluar juga. Maaf, Mama gak berhasil dapat uang 1M nak. Tapi gak apa-apa, kita punya setengahnya. Mama akan berusaha menggunakan uang itu sebaik-baiknya demi kamu.
Aira sebenarnya ingin kabur dari rumah Kavindra malam ini juga, namun ia takut Kavindra memberikannya paspor yang salah. Itulah sebabnya ia ingin mengeceknya dulu besok pagi. Ia tidak ingin gegabah. Keesokan paginya Aira melakukan rutinitasnya seperti biasa. Setelah selesai dan menitipkan Elcio kepada Sus Eli, ia akhirnya pergi ke ATM terdekat dan mengecek kartu ATM tersebut. Ternyata Kavindra memberikan password yang benar, isinya juga sesuai, yaitu 500 juta. Aira mengambil uang sejumlah 5 juta untuk mempersiapkan melarikan diri. Setelah itu ia pulang dan mulai berkemas untuk rencana kaburnya nanti malam. "Dari mana, Mbak?" tanya Indira sepulangnya Aira dari ATM. "Habis bikin ATM, Dir, biar bisa nabung." "Emangnya kantor bank udah buka ya jam segini?" Indira mengernyitkan keningnya. "Udah, Dir." "Ya udah, Mbak, ke kamar Elcio dulu ya, takut dia rewel." Indira mengangguk. "Mbak Aira kenapa jadi nggak ketus sih?" "Agak ketus sih," gumamnya. "Ah, terserahlah, bodo amat." Indira memutuskan untuk tak ambil pusing dengan sikap Aira dan turun ke lantai bawah untuk sarapan. Malam harinya, Kavindra baru bisa mampir ke kamar Elcio di tengah malam, sekedar ingin melihat wajah putranya tersebut sebelum tidur. Seharian ini, Kavindra meyakinkan dirinya untuk melupakan segala hal yang berkaitan dengan Aira. Ia tak ingin lagi berurusan dengan perempuan itu. Walaupun sebenarnya ia tetap akan mengawasi Aira untuk memastikan apakah perempuan itu benar-benar terlibat dengan Robert atau tidak. Kavindra memang tidak mengusir Aira dari rumahnya. Selain agar lebih mudah mengawasinya, ia juga tak lupa kalau perempuan itulah yang paling dekat dengan Elcio. Kalau Aira pergi, ia khawatir Elcio akan kesulitan menemukan pengasuh yang bisa telaten seperti Aira. Tanpa mengetuk pintu, Kavindra langsung membuka pintu tersebut. Ia seketika mengernyitkan kening saat melihat tak ada Aira, Sus Eli maupun Elcio di sana. Kavindra agak panik. Tumben sekali kamar tersebut kosong di tengah malam. Ia langsung memeriksa kamar tersebut termasuk pergi ke balkon. Siapa tahu Elcio dibawa ke sana, namun nihil. Benar-benar tidak ada satu orang pun di kamar itu. "Sus Aira, Sus Eli, Elcio," panggil Kavindra. Tidak ada sahutan. Membuka Kavindra semakin panik. Ia langsung berlari keluar kamar, mencari mereka di setiap ruangan di lantai. Lagi-lagi nihil. Pria itu turun ke lantai bawah. Ia pergi ke dapur. Siapa tahu Aira membuat susu sambil membawa Elcio karena bayi itu rewel. Kosong. Wajah Kavindra mulai bias. Ia mendatangi kamar Sus Eli terlebih dahulu. Setelah mengetuk beberapa kali, pintu pun terbuka. Tampak wajah Sus Eli sembab karena dipaksa bangun dari tidurnya. "Sus, ada Elcio di sini?" tanya Kavindra. "Hah, Dede? Nggak ada, Tuan." "Sus tahu di mana dia?" "Tadi sih terakhir di kamar sama Sus Aira." "Kenapa, Tuan?" Wajah Kavindra semakin panik. "Mereka nggak ada di kamar." "Hah?" Mata Sus Eli langsung melek. Rasa kantuknya hilang. "Tuan udah nyari mereka?" "Sudah, bangunkan yang lain. Suruh mereka cari Elcio dan Sus Aira." Sus Eli mengangguk patuh. Kavindra beranjak dari tempat itu untuk lanjut mencari. Sus Eli juga membangunkan pembantunya. Kavindra kali ini langsung pergi ke kamar Aira. Seperti yang ia takutkan, kamar itu kosong. Tak ada siapapun di sana. Ia memeriksa lemari Aira. Kosong. Perempuan itu menculik bayiku. Sebuah chat tiba-tiba masuk ke ponsel Kavindra dari Aira. "Silahkan periksa isi sarung guling saya." Tatapan Kavindra tertuju ke bantal guling di kamar tersebut. Ia langsung memeriksanya dan menjumpai sepucuk surat di sana. Tanpa membuang-buang waktu, ia langsung mengambil surat tersebut dan membacanya. "Tuan Kavindra, sejujurnya saya nggak tahu harus memulai dari mana. Maaf, saya harus membawa Elcio pergi karena dia adalah putra kandung saya, darah daging saya. Tuan, perempuan yang Tuan jadikan istri adalah orang jahat. Sebenarnya malam itu sayalah yang dijebak untuk tidur dengan Tuan. Bu Mira melakukannya demi uang, dan mereka membohongi Anda dengan mengatakan Elcio adalah putra Indira karena mereka tahu Anda kaya raya. Saya tahu Anda nggak akan semudah itu percaya dengan saya. Oleh karena itu saya meninggalkan sampel rambut saya, Elcio dan Indira. Silahkan lakukan tes DNA untuk membuktikan kebenarannya. Saya sudah menamai nama kami di plastik klip sampel masing-masing. Kalau Tuan tidak percaya dengan hasilnya, Tuan boleh melakukan tes ulang dengan meminta langsung sampel rambut Indira yang baru. Saya nggak bisa lagi hidup dengan mereka, Tuan. Mereka menghancurkan hidup saya. Suami saya bahkan tahu dan justru semakin menghancurkan saya dengan berselingkuh.
Maaf, inilah keputusan yang harus saya ambil. Saya harap Tuan berlapang dada dan membiarkan saya hidup berdua dengan Elcio. Saya janji gak akan pernah meninggalkan dia dan menjaga dia sebaik-baiknya. Sejujurnya saya sempat berat pergi dari sini. Entah kenapa, seakan ada yang menahan saya. Namun, setelah mendengar semua perkataan Anda tentang saya akhirnya sadar kalau ini memang jalan yang terbaik. Tak ada tempat untuk saya di rumah ini. Semoga setelah ini Tuan selalu bahagia. Tolong jangan cari kami. Saya janji akan membahagiakan anak kita. Kavindra meremas surat tersebut. Jantungnya berdebar bukan main. Tatapannya nyalang, perasaannya berkecamuk. Ia melihat ada beberapa plastik klip mencuat dari dalam sarung guling. Meskipun tak bisa langsung mempercayai isi surat itu, hati Kavindra rasanya hampa. Ada kesedihan yang sulit dijelaskan. Aku gak akan membiarkan seorang pun mempermainkanku, gumam Kavindra sambil menatap ketiga plastik klip tersebut. Clue dari kisah ini adalah tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikecewakan oleh satu orang yang kita pikir tidak akan pernah menyakiti kita. Pengkhianatan tidak hanya menghancurkan hati tapi juga menggelapkan jiwa. Anda tidak akan pernah melupakan rasa sakit seperti kabut yang selamanya tertinggal di lubuk hati Anda. Sampai ketemu di kisah yang lainnya. Jangan bosan-bosan untuk mampir di channel HM Bercerita.